Bayangkan terjebak di sebuah hunian murah yang ternyata labirin dimensi paralel, di mana setiap pintu memangsa ingatanmu dan memaksa kamu mencari jalan pulang sebelum identitasmu terhapus selamanya. Dalam rumah kontrakan 1000 pintu, Aris menatap nanar lembaran tagihan yang menumpuk di mejanya. Angka-angka itu seolah menari-neri, mengejek usahanya yang tak kunjung membuahkan hasil. Sebagai seorang ilustrator lepas, pekerjaannya tidak menentu, dan kini ia berada di ambang pengusiran dari apartemennya yang mahal. Putus asa, ia berjalan tanpa tujuan di tengah teriknya matahari Jakarta. Matanya secara tak sengaja menangkap selembar kertas lusuh yang tertempel di sebuah tiang listrik. Kontrakan murah, fasilitas lengkap. Begitu bunyinya, lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang ditulis tangan. Tanpa pikir panjang, Aris merobek kertas itu. Ini mungkin satu-satunya harapannya. Keesokan harinya, berbekal alamat dari iklan, Aris tiba di sebuah bangunan yang janggal. Bangunan itu berdiri menjulang seperti monster beton di tengah pemukiman padat. Dindingnya kusam tanpa jendela, dan hanya ada satu pintu besi besar sebagai akses masuk. Dengan ragu, Aris menekan bel. Tak lama, pintu berderit terbuka, menampakkan seorang pria tua dengan senyum ramah yang aneh. "Saya Pak Danu, pemilik kontrakan ini. Anda pasti Aris kan?" sapanya. Aris mengangguk canggung. Pak Danu lalu memberinya sebuah kunci kuno yang terbuat dari kuningan. "Kamar Anda nomor ke-101. Oh ya, satu pesan saya, jangan pernah mencoba membuka pintu kamar lain, terutama pintu nomor ke-102, dan jangan pernah keluar dari kamarmu setelah tengah malam. Apapun yang terjadi, peringatan itu terasa ganjil." Tapi harga sewa yang luar biasa murah membuat Aris mengabaikan firasat buruknya. Kamar 101 ternyata cukup layak, sederhana tapi bersih dan fungsional. Aris merasa lega. Malam itu ia langsung tenggelam dalam pekerjaannya, mengejar tenggat waktu klien. Tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, koneksi internetnya tiba-tiba mati. Frustrasi, Aris memutuskan untuk mencari udara segar sejenak, melupakan pesan Pak Danu. Ia membuka pintu kamarnya dan melangkah keluar. Apa yang dilihatnya membuatnya tertegun. Lorong di depan kamarnya yang tadi siang tampak pendek, kini memanjang tanpa ujung, seolah tak berbatas. Pintu-pintu kamar lain berjajar rapi di sepanjang lorong tak berkesudahan itu. Rasa takut mulai merayapinya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia berjalan menyusuri lorong yang sunyi senyap itu. Langkah kakinya menggema dengan aneh. Setiap pintu yang ia lewati bernomor urut 103, 104, dan seterusnya. Anehnya, tak ada pintu bernomor ke-102. Aris terus berjalan, merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Udara semakin dingin, dan ia bisa mendengar bisikan-bisikan samar yang tak jelas asalnya. Setelah berjalan entah berapa lama, ia akhirnya melihatnya. Di ujung lorong yang remang-remang, sebuah pintu kayu tua berdiri sendirian dengan plakat kuningan bertuliskan angka ke-102. Peringatan Pak Danu kembali terngiang di kepalanya. Tetapi dorongan untuk mengetahui apa yang ada di baliknya terlalu kuat untuk dilawan. Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu yang dingin. Dengan sekali tarikan napas, ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Di balik pintu itu bukanlah sebuah kamar, melainkan sebuah bioskop tua yang luas. Kursi-kursi bludru merah berdebu berjejer rapi menghadap layar raksasa yang sedang menyala. Anehnya, bioskop itu kosong, namun proyektor di belakangnya berputar, memancarkan gambar ke layar. Aris melangkah masuk, terhipnotis. Di layar, sebuah adegan yang sangat familiar sedang diputar. Itu adalah dirinya saat masih kecil, bermain di taman bersama kedua orang tuanya. Ia melihat tawa ibunya, melihat ayahnya menggendongnya. Memoria telah lama terkubur. Adegan berganti menampilkan momen-momen penting dalam hidupnya. Kelulusan sekolah,
cinta pertamanya, hingga saat-saat ia merasa gagal dan putus asa. Bioskop ini memutar film tentang hidupnya. Air mata mulai membasahi pipi Aris saat ia menyaksikan kembali suka dan duka perjalanannya. Ia merasa terharu, sedih, dan bingung pada saat yang bersamaan. Di tengah kebingungannya, Aris mendengar suara derit pintu tertutup di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat. Pintu nomor 102 telah tertutup rapat. Panik, ia berlari dan mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci dari luar. Ia menggedor-gador, berteriak memanggil nama Pak Danu, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Ketika ia berbalik menatap layar, filmnya masih berputar, menampilkan adegan saat ia pertama kali menemukan iklan kontrakan di tiang listrik. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan sekadar bioskop, ini adalah sebuah perangkap. Kontrakan ini adalah labirin ruang dan waktu yang memenjarakan penghuninya dalam kenangan mereka sendiri. Dengan putus asa, Aris terus mencari jalan keluar dari bioskop tua itu. Tapi tak ada pintu lain selain pintu 102 yang kini terkunci rapat. Ia terjebak. Sementara itu, di lorong utama, di tempat di mana seharusnya pintu kamar 101 berada, kini yang terlihat hanyalah dinding beton yang dingin dan polos. Seolah-olah kamar itu dan juga Aris tidak pernah ada. Pak Danu tersenyum tipis dari kejauhan, memegang kunci kuningan lainnya, menunggu penghuni baru yang akan datang, mencari tempat tinggal murah, dan menemukan takdirnya di kontrakan tak berujung itu. Aris kini hanyalah bagian dari koleksi cerita yang diputar tanpa henti di dalam bioskop tersembunyi itu. Sebuah penonton abadi dari film kehidupannya sendiri. Kisahnya telah berakhir menjadi satu lagi misteri yang tersimpan di balik dinding beton bangunan aneh tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Aris kini hanyalah bagian dari koleksi cerita yang diputar tanpa henti di dalam bioskop tersembunyi itu. Sebuah penonton abadi dari film kehidupannya sendiri. Kisahnya telah berakhir menjadi satu lagi misteri yang tersimpan di balik dinding beton bangunan aneh tersebut. Aris berlari keluar dari bioskop. Ia baru saja selesai menonton film horor yang sangat menyeramkan, dan sekarang ia merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Pintu bioskop tertutup di belakangnya, dan keheningan koridor terasa lebih menakutkan daripada teriakan di dalam film. Lampu neon berkedip-kedip menerangi lorong yang seharusnya lurus menuju pintu keluar. Tapi ada yang aneh. Lorong itu tidak lurus. Lorong itu melengkung ke bawah, membentuk spiral yang tampak tak berujung, seperti interior cangkang siput raksasa. Aris berhenti, jantungnya berdebar kencang. Ini tidak mungkin. Ia ingat betul tenda bioskop ini seharusnya hanya ada lorong lurus yang membawanya ke lobi. Ia mencoba kembali ke pintu bioskop, tapi pintu itu sudah menyatu dengan dinding tanpa gagang, tanpa celah. Ia terjebak. Rasa panik mulai menjalari tubuhnya. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya hanya menggema di lorong spiral yang sepi. Tidak ada pilihan lain, ia harus terus berjalan ke bawah. Setiap langkah terasa berat. Dinding lorong terbuat dari beton kusam yang terasa dingin saat disentuh. Udara terasa pengap dan berbau seperti debu tua dan sesuatu yang manis tapi memuakkan. Semakin jauh ia menuruni lorong, semakin pusing kepalanya. Struktur spiral ini benar-benar mempermainkan persepsinya. Tiba-tiba ia mendengar suara lain, bukan gema suaranya sendiri, melainkan suara seretan yang berat dan berirama. Sesuatu sedang diseret di lantai beton. Suara itu semakin dekat, semakin keras. Dari tikungan di bawahnya, sebuah bayangan panjang muncul, merayap di dinding. Aris menahan napas. Tubuhnya membeku ketakutan. Sosok itu akhirnya muncul.
Tingginya hampir menyentuh langit-langit lorong. Ia mengenakan jubah gelap compang-camping dan wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan halus. Seperti manekin, di tangannya ia menyeret rantai besi tebal yang ujungnya hilang di kegelapan di belakangnya. Inilah sumber suara seretan itu. Sosok itu adalah sang kurator. Aris tidak tahu bagaimana ia tahu nama itu. Nama itu muncul di benaknya penuh dengan rasa takut. Sang kurator berhenti seolah bisa merasakan kehadiran Aris meskipun tidak punya mata. Ia mengangkat tangannya yang bebas dan jari-jarinya yang panjang kurus menunjuk lurus ke arah Aris. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari ujung jari kaki hingga kepala Aris. Ia tahu ia harus lari. Dengan sisa tenaga yang ada, Aris berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah atas, melawan gravitasi aneh di lorong spiral itu. Suara seretan rantai kini terdengar lebih cepat, mengejarnya dari belakang. Napasnya tersengal-sengal, paru-parunya seperti terbakar. Ia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tepat saat ia merasa akan pingsan, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dinding di sampingnya. Pintu yang tadinya tidak ada di sana. Seorang gadis dengan rambut pendek dan mata yang waspada melambai padanya dari ambang pintu. "Cepat masuk sini," teriaknya. Tanpa pikir dua kali, Aris melompat masuk ke dalam ruangan itu. Gadis itu segera membanting pintu hingga tertutup rapat. Suara seretan rantai berhenti tepat di luar pintu. Mereka berdua bersandar di pintu. Terengah-engah, ruangan itu adalah sebuah apartemen kecil yang berantakan, penuh dengan barang-barang aneh yang tidak serasi. "Siapa kamu?" tanya Aris, masih berusaha menenangkan detak jantungnya. "Dan apa itu tadi?" "Aku Maya," jawab gadis itu. "Dan yang mengejarmu itu adalah sang kurator. Dia penjaga tempat ini." "Tempat ini? Maksudmu lorong itu? Kita di mana sebenarnya?" Aris melihat sekeliling. Jendela apartemen hanya menunjukkan kegelapan total, bukan pemandangan kota. Maya tersenyum getir. "Selamat datang di tempat pembuangan realitas. Ini adalah tempat di mana hal-hal yang tidak seharusnya ada berakhir di sini. Lorong, bangunan, bahkan orang-orang yang tersesat dari dunia mereka sendiri." Aris tidak bisa mempercayainya. Ini terdengar seperti omong kosong. Tempat pembuangan realitas? Aku pasti sedang bermimpi. Aku harus keluar dari sini. Ia berjalan menuju dinding. Frustrasi, ia memukul dinding beton itu dengan kepalan tangannya sekuat tenaga. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya terdiam. Dinding itu tidak retak. Sebaliknya, dinding itu merintih. Suara rintihan yang dalam dan penuh penderitaan. Dan dari titik di mana Aris memukulnya, cairan merah kental mulai merembes keluar, mengalir seperti darah. Dinding itu berdarah. Aris mundur ketakutan. "Jangan," teriak Maya. Wajahnya pucat. "Jangan pernah merusak apapun di sini. Tempat ini hidup dan setiap kerusakan yang kamu timbulkan akan dibayar dengan ingatanmu." Aris menatap Maya dengan bingung. "Dibayar dengan ingatan? Apa maksudmu?" "Setiap goresan, setiap pukulan akan mengambil sepotong dari siapa dirimu," jelas Maya dengan suara pelan. "Kenanganmu, pengetahuanmu, semuanya bisa hilang." Aris tertawa gugup. Itu konyol. Tapi saat ia mencoba mengingat sesuatu untuk membuktikan bahwa Maya salah, ia merasakan ada yang aneh. Ia mencoba mengingat nama ibunya, sebuah nama yang seharusnya ia tahu lebih baik dari namanya sendiri. Tapi yang muncul hanyalah kekosongan, sebuah lubang di dalam benaknya. Ia bisa mengingat wajah ibunya, senyumnya, suaranya, tapi namanya hilang, benar-benar hilang. Rasa panik yang jauh lebih buruk daripada saat dikejar sang kurator menyergapnya. "Ibuku, siapa nama ibuku?" bisiknya, matanya membelalak ngeri. Ia menatap tangannya, lalu ke dinding yang masih mengeluarkan darah. Pukulannya tadi
telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Maya menatapnya dengan simpati. Aku sudah memperingatkanmu, sekarang kamu mengerti. Aris mencengkeram kepalanya. Ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan barunya yang mengerikan. Ia terperangkap di sebuah tempat yang memakan ingatan, dikejar oleh monster tanpa wajah. Kenangan tentang ibunya hanyalah awal. Jika ia tidak hati-hati, ia bisa kehilangan segalanya. Ia bisa lupa siapa dirinya. Lalu, bagaimana cara mengembalikannya? Tanya Aris. Suaranya bergetar. Bagaimana aku bisa mendapatkan ingatanku kembali? Maya menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa orang bilang ingatan yang hilang tersebar di tempat ini, tersembunyi di dalam benda-benda atau tempat-tempat aneh. Kamu harus mencarinya. Aris menatap keluar jendela ke dalam kegelapan yang tak berujung di luar sana. Di suatu tempat di dalam labirin gila ini, nama ibunya tersimpan dan mungkin juga jalan pulangnya. Perjalanan ini tidak lagi hanya tentang melarikan diri. Sekarang ini adalah tentang menemukan kembali kepingan-kepingan dirinya yang hilang. Ia menatap Maya. Tekad baru mulai tumbuh di dalam dirinya, menggantikan rasa takut. Kalau begitu, aku akan mencarinya. Aku akan menemukan ingatanku kembali, apapun risikonya. Maya mengangguk perlahan. Secercah harapan muncul di matanya. Kalau begitu, kamu akan butuh bantuan. Tempat ini penuh dengan bahaya, tapi juga penuh dengan rahasia. Sang kurator bukanlah satu-satunya makhluk di sini. Aris tahu perjalanannya akan sangat sulit dan berbahaya. Ia harus menghadapi sang kurator lagi, menjelajahi tempat-tempat yang tak terbayangkan dan mempertaruhkan sisa ingatannya untuk menemukan yang telah hilang. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Di tempat pembuangan realitas, satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki adalah ingatanmu. Dan Aris bersumpah untuk merebut kembali setiap potongan ingatannya, dimulai dengan nama wanita yang paling ia cintai di dunia. Perburuan ingatannya baru saja dimulai. Kira-kira apa yang akan Aris temukan dalam pencariannya? Akankah ia berhasil mengembalikan ingatannya? Atau justru kehilangan lebih banyak lagi di lorong-lorong tak berujung ini? Cerita ini mengajarkan kita betapa berharganya setiap kenangan yang kita miliki. Jangan lupa untuk menghargai setiap momen dan orang-orang dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Aris bersumpah untuk merebut kembali setiap potongan ingatannya, dimulai dengan nama wanita yang paling ia cintai di dunia. Perburuan ingatannya baru saja dimulai. Kira-kira apa yang akan Aris temukan dalam pencariannya? Akankah ia berhasil mengembalikan ingatannya? Atau justru kehilangan lebih banyak lagi di lorong-lorong tak berujung ini? Cerita ini mengajarkan kita betapa berharganya setiap kenangan yang kita miliki. Jangan lupa untuk menghargai setiap momen dan orang-orang dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dengan tempat tinggalmu? Seperti ada rahasia yang tersembunyi di balik dindingnya? Ini adalah kisah Aris, seorang pemuda biasa yang menemukan bahwa kontrakan yang ia tinggali jauh lebih dari sekadar tempat bernaung. Kisahnya dimulai dengan penemuan yang mengubah segalanya. Di pojok tergelap ruang bawah tanah yang berdebu, Aris menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik lemari tua. Rasa penasaran membawanya masuk, hanya untuk menemukan sebuah ruang kerja rahasia. Ruangan itu penuh dengan peralatan aneh yang belum pernah ia lihat. Dan di tengah-tengahnya, di atas meja logam yang dingin, terhampar cetak biru yang membingungkan. Ini bukan cetak biru biasa. Gambar-gambar itu menunjukkan kontrakannya. Melayang di antara celah dimensi,
terhubung dengan realitas lain yang tak terbayangkan. Di sana tertulis nama sang kurator, arsitek misterius di balik bangunan gila ini. Aris sadar, ia tidak sedang menyewa sebuah kamar. Ia terjebak dalam sebuah labirin antar dimensi. Sejak saat itu, hari-harinya dikontrakan menjadi sebuah misi untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Tidak lama setelah penemuan itu, Aris bertemu Maya, penghuni lain, yang juga merasakan kejanggalan di kontrakan tersebut. Maya dengan sifatnya yang pemberani dan selalu ingin tahu, menjadi rekan Aris dalam mengungkap misteri ini. Bersama-sama mereka mulai menjelajahi bagian-bagian kontrakan yang belum pernah mereka datangi, mengikuti petunjuk dari cetak biru yang ditemukan Aris. Pencarian mereka membawa mereka ke sebuah koridor panjang yang anehnya selalu sunyi. Tidak ada suara gema, tidak ada derit lantai, hanya keheningan yang memekakan. Telinga sebuah catatan yang tertempel di dinding memberi peringatan. Suara adalah musuhmu di sini. Mereka kemudian menyadari kengerian di balik peringatan itu. Setiap suara, bahkan bisikan terkecil sekalipun, akan berubah wujud menjadi monster. Bayangan yang mengerikan, siap menerkam apapun yang bergerak. Terjebak dalam lantai sunyi, Aris dan Maya terpaksa berkomunikasi hanya melalui tulisan di buku catatan kecil. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap tarikan napas harus ditahan. Mereka harus belajar untuk saling percaya tanpa kata-kata, mengandalkan gerak tubuh dan tatapan mata untuk melewati area paling berbahaya di kontrakan itu. Ketegangan terasa di setiap sudut, di mana satu kesalahan kecil bisa berarti akhir dari segalanya. Setelah berhasil melewati lantai sunyi yang mematikan, perjalanan Aris dan Maya membawa mereka ke sebuah area yang terasa seperti jantung bangunan. Di sana berdiri sebuah pintu aneh yang memancarkan cahaya biru lembut. Tidak ada pegangan, tidak ada kunci, hanya sebuah permukaan mulus yang seolah mengundang mereka masuk. Tanpa ragu, didorong oleh keberanian Maya, Aris menyentuh pintu itu. Seketika cahaya biru menyelimutinya dan ia terlempar ke dalam sebuah penglihatan. Di hadapannya, ia melihat dirinya sendiri, tetapi versi yang lebih tua, lebih letih, dengan tatapan kosong, persis seperti Pak Danu, penjaga kontrakan yang misterius dan pendiam. Dalam visi itu, Aris melihat dirinya duduk di ruang kerja rahasia, terus memperbaiki bangunan dimensi itu menjadi budak abadi dari ciptaan sang kurator. Ia melihat dirinya kehilangan harapan, menerima nasibnya sebagai penjaga baru, persis seperti yang terjadi pada Pak Danu. Visi itu terasa begitu nyata, begitu mengerikan. Aris tersentak kembali ke realitas. Napasnya terenggenggah, keringat dingin membasahi dahinya. Ia sekarang tahu taruhan dari permainan ini. Jika ia gagal, ia tidak hanya akan terjebak, tetapi ia akan menjadi bagian dari kutukan itu sendiri ditakdirkan untuk mengulang siklus tanpa akhir. Visi masa depan itu membakar semangat perlawanan dalam diri Aris. Dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menjadi seperti Pak Danu. Dia akan melawan sang kurator dan merebut kembali takdirnya. Berbekal pengetahuan dari cetak biru dan pengalamannya, Aris menyadari bahwa untuk mengalahkan arsitek misterius itu ia harus memahami dan mengendalikan frekuensi dimensi bangunan itu sendiri. Ia dan Maya menemukan sebuah bengkel futuristik yang tersembunyi di balik dinding salah satu kamar kosong. Tempat itu dipenuhi komponen elektronik dan alat-alat canggih. Tanpa membuang waktu, Aris dengan bakat mekaniknya mulai bekerja. Tangannya bergerak merakit komponen menjadi perangkat kompleks. Ia sedang membangun alat pelacak frekuensi, satu-satunya senjata yang mungkin bisa mereka gunakan. Tujuannya jelas, menemukan frekuensi dari sang kurator dan menemukan pintu prime, gerbang utama
yang diyakini Aris sebagai satu-satunya jalan keluar. Maya berjaga, melindunginya dari anomali, sementara Aris berpacu dengan waktu merakit harapan mereka satu persatu dengan alat pelacak di tangan. Aris berhasil mengkalibrasi frekuensi. Perangkat itu berbunyi menunjuk ke satu arah, ke jalur tersembunyi yang belum pernah mereka lihat. Itulah jalur menuju pusat. Jantung bangunan dimensional ini, harapan membuncah di dada mereka. Aris dan Maya berlari menyusuri koridor yang baru. Terbuka, mereka merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, saat Aris melangkah menuju ruang pusat, sesuatu yang tragis terjadi. Ia berbalik untuk merayakan dengan Maya, tetapi Maya tidak ada. Sosoknya memudar menjadi partikel cahaya lalu lenyap. Aris berteriak memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Kesadaran menyakitkan menghantamnya. Maya tidak pernah benar-benar ada. Dia adalah manifestasi dari keberanian Aris sendiri. Persona yang diciptakan oleh bangunan itu untuk memberinya kekuatan. Bangunan itu memberinya keberanian hanya untuk menyerapnya kembali pada saat terakhir. Aris menemukan jalan keluar, tetapi dengan pengorbanan yang tak pernah ia bayangkan. Ia berdiri sendirian di ambang kemenangan dengan hati yang hancur. Dan pertanyaan besar, apakah kebebasan ini sepadan dengan kehilangan bagian dari dirinya sendiri? Kisahnya mungkin belum berakhir di sini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan kelanjutannya. Aris dan Maya berlari menyusuri koridor yang baru. Terbuka, mereka merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, saat Aris melangkah menuju ruang pusat, sesuatu yang tragis terjadi. Ia berbalik untuk merayakan dengan Maya, tetapi Maya tidak ada. Sosoknya memudar menjadi partikel cahaya lalu lenyap. Aris berteriak memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Kesadaran menyakitkan menghantamnya. Maya tidak pernah benar-benar ada. Dia adalah manifestasi dari keberanian Aris sendiri. Persona yang diciptakan oleh bangunan itu untuk memberinya kekuatan. Bangunan itu memberinya keberanian hanya untuk menyerapnya kembali pada saat terakhir. Aris menemukan jalan keluar, tetapi dengan pengorbanan yang tak pernah ia bayangkan. Ia berdiri sendirian di ambang kemenangan dengan hati yang hancur. Dan pertanyaan besar, apakah kebebasan ini sepadan dengan kehilangan bagian dari dirinya sendiri? Kisahnya mungkin belum berakhir di sini. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah siklus yang tak ada habisnya? Itulah yang dialami Aris, tokoh utama dalam cerita kita kali ini. Setelah melewati berbagai rintangan yang tak masuk akal di sebuah bangunan misterius, Aris akhirnya sampai di jantungnya. Bayangkan sebuah ruang hampa yang luas tanpa ujung, di mana jutaan pintu melayang di udara, masing-masing menuju ke entah berantah. Pemandangan yang luar biasa sekaligus mengerikan. Di tengah kekacauan visual itu, sesosok entitas muncul. Bukan manusia, bukan pula hantu biasa. Ia adalah sang kurator, perwujudan dari kumpulan jiwa para penghuni yang telah menyerah, yang jiwanya terserap dan menjadi bagian dari bangunan itu sendiri. Wajahnya adalah mozaik kesedihan dan keputusasaan. Suaranya adalah gema dari ribuan suara yang berbisik bersamaan. Sang kurator menatap Aris, bukan dengan kebencian, melainkan dengan semacam rasa kasihan yang dingin. Ia menjelaskan bahwa bangunan ini adalah penjara bagi mereka yang kehilangan harapan, dan pintu keluar yang dicari Aris hanyalah ilusi. Aris,
seorang yang selalu mengandalkan logika dan akal sehat, menolak untuk percaya. Baginya, setiap masalah pasti punya solusi, setiap teka-teki punya jawaban. Maka, dimulailah pertarungan yang tak biasa, bukan pertarungan fisik dengan pukulan dan tendangan, melainkan pertarungan antara pikiran. Aris mencoba memecahkan pola pintu-pintu yang melayang, mencari anomali, mencari sebuah celah logis yang bisa membawanya keluar. Sementara itu, sang kurator dengan kekuatan penuh dari bangunan memanipulasi realitas di sekitar Aris. Dinding bergeser, lantai menghilang, dan pintu-pintu itu seolah menertawakan setiap usahanya. Setiap kali Aris merasa menemukan sebuah pola, bangunan itu akan mengubah aturannya. Gravitasi dibalik, waktu dipercepat dan diperlambat sesuka hati. Aris seperti seorang programmer yang mencoba mereta sistem super canggih yang terus-menerus mengupdate dirinya sendiri untuk menambal setiap celah yang ditemukan. Logikanya yang selama ini menjadi senjata andalannya kini menjadi tumpul. Semakin keras ia berpikir, semakin dalam ia terjerat dalam labirin yang diciptakan oleh keputusasaan kolektif sang kurator. Bangunan itu seolah berkata, "Logikamu tidak berlaku di sini." Kelelahan mulai menggerogoti Aris, baik secara fisik maupun mental. Ia terduduk di tengah kehampaan, menatap jutaan pintu yang seolah mengejeknya. Di titik terendah itulah sebuah kesadaran muncul. Mungkin selama ini ia salah. Mungkin bangunan ini tidak untuk dilawan. Ia teringat semua penghuni yang ia temui, semua cerita mereka yang penuh penyesalan dan keinginan untuk mengulang waktu. Bangunan ini tidak merespon logika, tapi merespon emosi. Ia merespon keputusasaan, dan mungkin ia juga akan merespon lawannya. Penerimaan. Aris berhenti berpikir. Ia berhenti menganalisis. Ia berhenti melawan. Ia hanya diam, menarik napas dalam-dalam, dan menerima kenyataan bahwa ia terjebak. Ia menerima bahwa mungkin tidak ada jalan keluar. Ia menerima nasibnya. Anehnya, saat ia melepaskan semua perlawanannya, saat ia pasrah sepenuhnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Ruang di sekitarnya berhenti bergejolak, kekacauan mereda, dan jutaan pintu yang melayang itu mulai bergerak serempak. Seperti kawanan burung yang terbang dalam formasi sempurna, paintu-paintu itu menyatu. Satu persatu mereka bergabung, berpadu, hingga akhirnya membentuk satu pintu raksasa yang megah. Pintu itu berwarna putih bersih, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Di atasnya terukir angka yang sangat familiar bagi Aris. 101, pintu apartemennya. Pintu keluar yang selama ini ia cari ternyata bukanlah sesuatu yang harus ditemukan dengan logika, melainkan sesuatu yang harus diciptakan dari penerimaan. Sang kurator hanya bisa terdiam, terkejut melihat apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berhasil memecahkan teka-teki bangunan bukan dengan melawannya, tapi dengan merangkulnya. Tepat saat Aris hendak melangkah menuju pintu putih itu, suara yang familiar menghentikannya. Pak Danu, sosok misterius yang seolah tahu segalanya tentang bangunan ini, muncul dari balik bayangan. Wajahnya tampak serius, bahkan lebih serius dari sebelumnya. "Tunggu, Aris," katanya dengan nada mendesak. "Kamu harus tahu konsekuensinya." Pak Danu menjelaskan bahwa bangunan ini bukan sekadar penjara. Ia adalah sebuah bendungan, sebuah penyekat yang menahan dimensi aneh ini agar tidak tumpah dan menginvasi dunia nyata. Menurut Pak Danu, Aris adalah semacam kunci atau jangkar yang tanpa sadar menjaga keseimbangan. Jika Aris pergi melalui pintu itu, keseimbangan akan rusak, bendungan akan jebol. Dimensi aneh ini dengan segala hukum alamnya yang kacau akan merembes masuk dan menyatu dengan dunia kita. Realitas seperti yang kita kenal akan berakhir. Pilihan yang dihadapi Aris kini menjadi jauh lebih berat. Di satu sisi, ada kebebasan pribadinya, kesempatan untuk kembali ke kehidupan normal. Di sisi lain,
ada keselamatan seluruh dunia, pengorbanan diri, atau keselamatan miliaran orang. Aris menatap pintu putih itu, lalu menatap Pak Danu. Ia memikirkan hidupnya, teman-temannya, keluarganya, tapi ia juga memikirkan kengerian yang akan terjadi jika dimensi ini bocor. Setelah hening sejenak, Aris membuat keputusannya. Dengan langkah mantap, ia berjalan melewati Pak Danu menuju pintu putih bernomor ke-101. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia memilih kebebasannya. Ia melangkah melewati ambang pintu, disambut oleh cahaya putih yang menyilaukan. Namun, apa yang menantinya di seberang bukanlah jalanan kota yang ramai atau apartemennya yang nyaman. Saat matanya kembali bisa melihat, Aris mendapati dirinya berdiri di sebuah jalanan yang asing namun terasa familiar. Tangannya memegang setumpuk selebaran kertas. Ia melihat ke bawah, ke selebaran di tangannya. Di situ tertulis, dikontrakan, apartemen tenang dan nyaman, hubungi. Aris terpaku. Ia melihat sekeliling, dan di kejauhan ia melihat sosok dirinya yang lebih muda, baru saja turun dari bus, menatap sebuah tiang listrik dengan tatapan penuh harapan. Aris menyadari kengerian yang sesungguhnya. Ia tidak bebas, ia tidak kembali ke dunianya. Ia terjebak dalam sebuah siklus waktu abadi. Ia telah menjadi orang yang menempelkan iklan kontrakan itu di tiang listrik. Iklan yang pertama kali membawanya ke bangunan terkutuk itu. Pintu keluar ternyata hanyalah pintu masuk ke awal cerita yang sama. Ia ditakdirkan untuk mengulang penderitaannya lagi dan lagi dan lagi untuk selamanya. Sebuah akhir yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar terjebak di dalam bangunan. Ia kini menjadi bagian dari mekanisme jebakan itu sendiri. Cerita yang benar-benar membuat kita merinding. Ya, sebuah loop waktu yang tak terhindarkan. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Aris? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di HFS. Sampai jumpa di video berikutnya.